Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Bariji dengan NRP 204010027. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi layanan komunikasi pemasaran. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yang bernama Muhammad Rizky Septian dengan NRP 204010022 dan juga ada Melati Putri dengan NRP 204010040. Saya akan menjelaskan tentang slide pertama yaitu komunikasi dalam pemasaran. Komunikasi adalah bentuk kegiatan pemasaran yang paling terlihat atau terdengar dan beberapa orang yang akan mengatakan mengganggu, tetapi nilainya terbatas kecuali jika digunakan secara cerdas dalam hubungannya dengan upaya pemasaran lainnya. Strategi komunikasi pemasaran untuk jasa melalui komunikasi pemasar menjelaskan dan mempromosikan proposisi nilai yang ditawarkan perusahaan mereka. Komunikasi adalah bentuk kegiatan pemasaran yang paling terlihat atau terdengar dan beberapa orang akan mengatakan mengganggu tetapi nilainya terbatas kecuali jika digunakan secara cerdas dan hubungannya dengan upaya pemasaran lainnya. Aksioma pemasaran lama mengatakan bahwa cara untuk membunuh produk yang buruk adalah dengan mengiklankan secara gencar. Dengan cara yang sama, strategi pemasaran yang diteliti dengan baik dan dirancang dengan baik memungkinkan akan gagal jika prospek tidak mengetahui keberadaan perusahaan jasa. Apa yang mengetahui keberadaan perusahaan jasa, apa yang ditawarkan, proposisi nilai dan masing-masing produknya, dan bagaimana menggunakan untuk keuntungan terbaik mereka. Pelanggan mungkin lebih baik terpikat oleh penawaran kompetitif. Dan tidak ada manajemen provokatif dan kontrol identitas perusahaan. Komunikasi pemasaran dalam satu atau lain bentuk sangat penting untuk kesuksesan perusahaan. Yang selanjutnya, ada komunikasi pemasaran. Penjelasan komunikasi pemasaran merupakan bagian fundamental sekaligus kompleks dari upaya pemasaran perusahaan. Selanjutnya ada model komunikasi pelayanan terpadu atau 5W. Yang pertama ada wo atau siapa, yang kedua ada what atau apa, yang ketiga ada how atau bagaimana, yang keempat ada where atau di mana, yang terakhir ada when atau kapan. Yang pertama, siapa target audiens kita. Yang kedua, apa yang perlu kita komunikasikan dan capai. Yang ketiga, bagaimana seharusnya kita mengomunikasikan hal ini. Yang keempat, di mana kita harus mengomunikasikan hal ini. Yang kelima, kapan komunikasi perlu dilakukan. Pertama-tama, mari kita pertimbangkan isu-isu mengidentifikasi audiens target atau siapa, dan menentukan tujuan komunikasi atau apa yang merupakan keputusan komunikasi strategi utama yang harus dibuat. Kemudian kami akan meninjau keputusan taktis dari rencana komunikasi layanan yang diperlukan untuk implementasi strategi komunikasi yang mencakup beragam saluran komunikasi yang tersedia untuk pemasar lainnya, atau yang disebut di mana, bagaimana tantangan komunikasi khusus layanan dapat diatasi atau bagaimana, dan dilakukan atau kapan. Pertimbangan tambahan yang termasuk dalam model kami dibahas di bagian selanjutnya, anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan dan metode pengukuran dan evaluasi kinerja, program komunikasi, etika dan privasi konsumen, dan desain perusahaan. Mengenal 3 khalayak sasaran luas atau siapa, program komunikasi layanan siapapun. Yang pertama, prospek, karena pemasar layanan konsumen biasanya tidak mengetahui prospek sebelumnya. Mereka biasanya perlu menggunakan bauran komunikasi tradisional yang terdiri dari elemen-elemen seperti iklan, media iklan online, hubungan masyarakat, dan penggunaan daftar yang dibeli untuk surat langsung atau pemasaran jarak jauh. Pengguna berbeda dengan prospek, saluran yang lebih hemat, biaya seringkali tersedia untuk menjangkau pengguna yang sudah ada, termasuk upaya cross-selling atau upselling oleh karyawan garis depan, promosi point of sale, informasi lain yang didistribusikan selama pertemuan layanan, dan lokasi aplikasi seluler berbasis. Kemudian karyawan berfungsi sebagai audiens sekunder untuk kampanye komunikasi melalui media publik, kampanye yang dirancang dengan baik yang ditargetkan pada pelanggan juga
dapat memotivasi karyawan, terutama mereka yang berada di posisi garis depan. Tujuan komunikasi layanan. Tujuan komunikasi pemasaran adalah untuk menginformasikan, mendidik, membujuk, mengingatkan, membentuk perilaku, dan membangun hubungan. Tujuan-tujuan ini tentu saja pada tingkat yang terlalu tinggi untuk dapat dioperasionalkan. Tujuan komunikasi menjawab pertanyaan tentang apa yang perlu kita komunikasikan dan capai. Tujuan dapat bersifat strategis dan taktis, dan seringkali merupakan penggabungan keduanya. Tujuan komunikasi layanan strategis, tujuan strategis termasuk membangun merek layanan dan memposisikannya dan produk layanannya terhadap persaingan. Artinya, perusahaan menggunakan komunikasi pemasaran untuk meyakinkan pelanggan sasaran bahwa produk layanan mereka menawarkan solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut relatif terhadap penawaran perusahaan pesaing. Upaya komunikasi tidak hanya berfungsi untuk menarik pengguna baru, tetapi juga untuk mempertahankan kontak pelanggan organisasi yang sudah ada dan membangun hubungan dengan mereka. Artinya, komunikasi pemasaran digunakan untuk meyakinkan pelanggan potensial dan pelanggan saat ini kinerja superior perusahaan secara keseluruhan. Untuk mendokumentasikan kualitas unggul dan keandalan layanan pengiriman paket kecilnya. Iklan FedEx memerlukan penghargaan yang diterimanya karena dinilai sebagai kepuasan pelanggan tertinggi untuk pengiriman udara, darat, dan internasional dari JD Power and Associates yang dikenal luas dan dihormati karena penelitian kepuasan pelanggan di berbagai industri untuk memposisikan kembali layanan relatif terhadap penawaran kompetitif juga merupakan tujuan strategis umum dari komunikasi. Peran spesifikasi komunikasi pemasaran. Yang pertama, 1. Mempromosikan isyarat nyata untuk mengkomunikasikan kualitas. 2. Menambah nilai melalui konten komunikasi. Misalnya, memberikan informasi dan konsultasi seperti yang dibahas dalam model Flower of Service. 3. Non-searchability. Dokumentasi konsumsi dapat digunakan jika testimonial diperoleh dari pelanggan yang telah mengambil layanan tersebut. Keempat, untuk memfasilitasi keterlibatan pelanggan dalam produksi. 5. Mempromosikan kontribusi personal layanan. 6. Merangsang dan mengalihkan permintaan agar sesuai dengan kapasitas. Selanjutnya, tujuan komunikasi layanan taktis. Tujuan taktis berhubungan dengan membentuk dan mengelola persepsi, keyakinan, sikap, dan perilaku pelanggan di salah satu dari 3 tahap proses konsumsi layanan, yaitu tahap pra-pembelian, pertemuan layanan, dan pasca pertemuan. Model yang berhubungan dengan fase pra-pembelian umumnya disebut sebagai corong penjualan. Fase penjualan. Berbagai tujuan khusus layanan dalam tahap pra-pembelian selanjutnya karena tidak satupun dari kedua model tersebut mencakup tahap pertemuan, layanan, dan pasca pertemuan. Kami menambahkan tujuan komunikasi layanan yang berkaitan dengan pertemuan layanan itu sendiri, yang dapat mencakup keseluruhan perilaku pelanggan, yang perlu dikelola mulai dari perilaku antrian hingga persepsi kinerja, dan ke tahap pasca perjumpaan, misalnya banyak layanan adalah tipe keanggotaan atau kontrak di alam yang karena mencakup sejumlah perilaku pasca perjumpaan yang dapat dibentuk oleh komunikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Melati Putri. Kemudian selanjutnya ada peranan spesifikasi komunikasi pemasaran. Yang pertama, ada mempromosikan isyarat nyata untuk mengonsumsikan kualitas. Yang kedua, menambah nilai
melalui konten komunikasi, misalnya memberikan informasi dan konsultasi seperti yang dibahas dalam model Flower of Service. Kemudian yang ketiga ada non-searchability, dokumentasi konsumsi dapat digunakan dari testimonial diperoleh dari pelanggan yang telah mengalami layanan tersebut untuk memfasilitasi keterlibatan pelanggan dalam produksi. Kemudian mempromosikan kontribusi personal layanan. Kemudian merangsang dan mengalihkan permintaan agar sesuai dengan kapasitas. Kemudian ada bauran komunikasi pemasaran jasa. Elemen-elemen komunikasi yang berbeda memiliki kemampuan yang berbeda relatif terhadap jenis pesan yang dapat mereka sampaikan dan segmen pasar yang paling mungkin terpapar kepada mereka. Dan bauran tersebut perlu dioptimalkan untuk mencapai hasil terbaik untuk anggaran yang diberikan. Untuk menjangkau audiens, target kami dan mencapai tujuan komunikasi, kami dapat menggunakan berbagai saluran komunikasi, di mana termasuk saluran pemasaran tradisional. Misalnya, periklanan, pemasaran langsung, iklan online, aplikasi dan media sosial, yaitu misalnya web online, web 2.0, dan media sosial. Saluran penyampaian layanan, misalnya outlet layanan karyawan, garis depan, layanan aplikasi, dan situs web swalayan. Pesan yang disampaikan melalui pemasaran tradisional yaitu tersedia berbagai macam media iklan berbayar, termasuk siaran TV dan radio, cetak majalah dan surat kabar, bioskop, dan berbagai jenis media di luar ruang, seperti billboard, poster, papan pesan elektronik, dan eksterior bus atau sepeda. Kemudian bauran komunikasi saluran pemasaran tradisional meliputi periklanan, hubungan masyarakat pemasaran langsung termasuk perizinan pemasaran izin, promosi penjualan, dan penjualan pribadi. Elemen komunikasi ini biasanya digunakan untuk membantu perusahaan menciptakan posisi khusus di pasar dan menjangkau calon pelanggan. Kemudian ada bauran saluran komunikasi mencakup situs web, perusahaan, dan iklan online, misalnya iklan spanduk, serta iklan dan mengoptimalkan mesin. Kemudian perkembangan teknologi ini mendorong inovasi seperti pemasaran izin yang menghasilkan kemungkinan menarik dari komunikasi yang sangat bertarget, menggunakan iklan online dan seluler, aplikasi web 2.0, media sosial, dan podcasting. Kemudian ada bauran berasal dari luar organisasi dan tidak dikendalikan oleh pemasar. Bauran berasal dari luar organisasi dan tidak dikendalikan oleh pemasar, yaitu mereka termasuk WOM tradisional, blog, Twitter, dan media sosial lainnya. Dan meliputi di media tradisional, rekomendasi dari pelanggan lain umumnya dipandang lebih kredibel daripada komunikasi yang dipraksai oleh perusahaan dan biasanya lebih dicari oleh prospek terutama untuk pembelian berisiko tinggi. Perusahaan dapat merangsang WOM dari pelanggan melalui sejumlah cara termasuk membuat promosi yang menarik, program hadiah rujukan, dan pelanggan referensi yang semuanya semakin dialihkan ke lingkungan online. Kemudian, selanjutnya ada keuntungan-keuntungan layanan komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran terpadu atau dalam bahasa Inggris sering disebut Intelligent Marketing Communication atau IMC, merupakan salah satu bentuk pengelolaan pemasaran dalam perusahaan. Menurut berbagai ahli pemasaran, IMC adalah suatu bentuk pengelolaan semua kegiatan pemasaran untuk mencegah terjadinya perbedaan informasi yang ditunjukkan kepada pelanggan. Selain manfaat tersebut, masih banyak lagi manfaat komunikasi pemasaran terpadu yang bisa Anda dapatkan jika penerapannya dilakukan dari sekarang. Yang pertama, menampilkan keunggulan perusahaan dengan tepat, yaitu pengelolaan informasi yang terpadu dapat dikendalikan langsung ketika akan membuat konten pemasaran.
termasuk ketika perusahaan ingin menampilkan keunggulan dari produk atau layanan terbaru. Tim pemasaran dapat memberikan detail konsep marketing yang sudah ditentukan kepada tim yang lain, misalnya tim pelayanan pelanggan. Karena prosesnya dilakukan secara langsung, kemungkinan terjadi kesalahan informasi akan sangat kecil. Dengan begitu, proses menunjukkan inovasi dan keunggulan produk akan jauh lebih cepat, tepat, dan menyeluruh. Kemudian yang kedua ada meningkatkan branding awareness. Bagi perusahaan dengan merek dagang yang baru, membangun brand awareness adalah hal yang sangat penting. Jika perusahaan tersebut sudah memiliki IMC yang baik, proses melakukan branding akan jauh lebih efektif dan efisien. Branding sendiri memiliki efek jangka panjang yang harus dijaga. Artinya, dengan adanya metode terpadu ini, proses branding akan stabil. Peningkatan dan keseimbangan nilai branding inilah yang akan didapatkan jika menerapkan komunikasi pemasaran terpadu. Yang ketiga, ada memperluas sasaran pemasaran, yaitu IMC memungkinkan perusahaan menyebarkan informasi apapun dengan efektif dan efisien. Bahkan pada beberapa teknologi komunikasi, informasi yang bersifat pengumuman dapat dikirimkan kepada khalayak umum dengan sekali tekan. Hal ini akan menguntungkan perusahaan dalam memperluas sasaran konten pemasaran. Semakin banyak audiens yang menerima konten marketing, semakin banyak peluang penjualan akan meningkat. Kemudian yang keempat ada membangun citra dan nilai perusahaan. Dengan memiliki IMC, perusahaan juga dapat membangun citra dan nilai yang sebenarnya. Hal ini didapatkan dari adanya informasi yang konsisten dan kredibel sehingga reputasi bisnis akan meningkat. Citra yang baik akan membuat pelanggan lebih mudah melakukan konferensi atau pembelian meskipun belum pernah mengakses produk Anda sebelumnya. Mereka percaya terhadap produk Anda dan mereka terbukti dari kualitas dan konsistensi tersebut. Kemudian yang kelima, memudahkan pelanggan mengakses informasi produk atau layanan, yaitu informasi tersebut, produk maupun perusahaan yang mudah ditemukan dan sama di berbagai platform akan meningkatkan customer experience. Pelanggan akan lebih cepat mengambil tindakan setelah mengetahui deskripsi produk dengan lengkap. Yang keenam, yaitu meningkatkan jumlah pelanggan setia. Masih berhubungan dengan pelanggan, komunikasi yang konsisten dan terjalin dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Pelanggan yang mampu memberikan kepercayaan kepada suatu merek berkemungkinan kecil untuk melirik merek lain atau pesaing Anda. Lebih lanjut lagi, hal ini akan meningkatkan jumlah pelanggan setia. Tidak hanya meningkatkan penjualan, pelanggan setia juga akan membantu perusahaan melakukan evaluasi. Kemudian saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu tugas komunikasi yang dihadapi pemasar jasa termasuk menemukan petunjuk nyata untuk jasa yang sulit untuk dievaluasi, memperjelas sifat urutan kinerja jasa, menyoroti kinerja personil kontak pelanggan, dan mendidik pelanggan tentang bagaimana berpartisipasi secara efektif dalam penyampaian jasa. Poin kunci yang dapat diambil adalah bahwa pemasar layanan yang efektif adalah pendidik yang baik yang dapat menggunakan berbagai media komunikasi dengan cara yang hemat biaya, tidak hanya untuk mempromosikan posisi nilai perusahaan mereka, tetapi juga untuk mengajarkan baik prospek maupun pelanggan apa yang perlu mereka ketahui tentang memilih dan menggunakan jasa pemasaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.